Hello sir, good day to you. My name is Sudit Adiatma from class 4A morning, and in this occasion I will translate the video that you sent us before into Indonesian language. Now I will play the video in my laptop and I will pause it at a certain point to translate the video. Now I will play the video. This is the reality, not just numbers on a chart, real lives lost. Artinya, ini merupakan kenyataan, bukan hanya angka-angka yang ada pada grafik. Nyawa benar-benar melayang. 10 meters long and 2 meters wide, this grave prepared for multiple burials. Dengan panjang 10 meter dan lebar 2 meter. Kuburan ini dipersiapkan untuk penguburan secara berlipat. This is the first time we've done this in this country, so it isn't typical. Orang ini berkata, ini pertama kalinya kami melakukan penguburan seperti ini di negara kami. Jadi ini tidak seperti biasanya. But it's been done at the request and needs of the Muslim community, who've come to us and said, we really need to be able to increase the speed at which we can bury our loved ones. Dia berkata lagi, tapi penguburan ini telah dilakukan untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan komunitas Muslim yang datang kepada kami, dan berkata bahwa kami perlu benar-benar untuk mempercepat proses penguburan orang-orang yang kami cintai. Allahu Akbar. One prayer for 10 people. Muslims and Jews bury the dead as quickly as possible, guidance that's remained unchanged for centuries. Artinya, satu doa untuk 10 orang. Para kaum Muslim dan Yahudi mengubur orang-orang yang telah meninggal dengan secepatnya. Pedoman ini tetap tidak berubah walaupun sudah melampaui berabad-abad. It speeds the soul's ascent to the heavens, they say, and opens the door for those left behind to start grieving. Doa-doa tersebut akan mempercepat jiwa-jiwa orang yang telah meninggal ke surga, kata para kaum Muslim dan Yahudi tersebut, dan juga memberikan kesempatan pada orang-orang yang telah ditinggal untuk mulai berduka. Cemeteries have become overwhelmed. Here they've gone from 5 burials a week to 30. Tempat-tempat pemakaman telah mulai kewalahan menanggung mayat-mayat tersebut. Dan di tempat ini jumlah penguburan telah meningkat dari yang biasanya 5 penguburan menjadi 10 penguburan dalam seminggu. This is not a mass grave. It is only to accommodate and to ensure that in 2 days they were able to dig up this grave. Whereas imagine digging 10 individual graves. It may take maybe over a week. Kata orang tersebut, kuburan ini bukanlah kuburan massal. Kuburan ini hanya untuk mengakomodasi dan memastikan bahwa dalam 2 hari saja mereka dapat menggali kuburan tersebut. Sedangkan jika menggali
10 kuburan satu persatu mungkin akan memakan waktu sekitar seminggu. And this, a first for British Muslims. 10 burials, one straight after another. Dan penguburan ini adalah hal yang pertama kali dialami oleh kaum muslim di Inggris. 10 pemakaman telah terjadi secara terus-menerus. This method is described as Saf al-Amwat. In Arabic, that means rows of deceased. Each individual is given their own funeral rites before being buried in rows. It means multiple burials can take place in a short period of time. Orang ini berkata, metode ini disebut sebagai Saf al-Amwat di Arab, yang berarti jajaran orang yang telah meninggal. Setiap mayat akan diberikan upacara penguburan mereka tersendiri sebelum dikubur dalam jajaran. Hal ini berarti penguburan secara berlipat dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. A most extraordinary goodbye. Social distancing means 33-year-old Ayub Akhtar's family can't be here. Benar-benar perpisahan yang luar biasa menyedihkan. Distansi sosial telah membuat seorang pria berumur 33 tahun tidak bisa menyaksikan penguburan keluarganya secara langsung. I went outside and the most I could actually do was just sit there, wait 5 minutes, not be allowed anywhere and just come home. It's just difficult. Orang ini berkata, aku pergi ke tempat penguburan dan hanya bisa duduk di sana sekitar 5 menit dan tidak diizinkan untuk mendekat dan harus pulang ke rumah setelah 5 menit tersebut berlalu. Kejadian tersebut membuatku merasa terpukul. Last time I saw my brother, it's been 3 weeks, and he left in the ambulance, and that was the last time I saw him. Orang ini berkata lagi, terakhir kali aku melihat saudara laki-lakiku adalah 3 minggu yang lalu, dan saat itu dia sedang diantar oleh ambulan. Saat itulah aku terakhir melihatnya. Nothing demonstrates the human cost of the coronavirus like watching 10 burials take place in the time it would normally take to do just one. Artinya tidak ada hal apapun yang dapat mendemonstrasikan jumlah korban dari virus corona selain menyaksikan 10 penguburan sekaligus yang biasanya hanya perlu melakukan cukup satu penguburan saja. But these aren't normal times, and there aren't just 10 bodies. The site for the next Saf burial has already been prepared. Tetapi saat ini bukanlah saat yang seperti biasanya. Dan korban virus corona bukanlah hanya 10 orang atau mayat itu saja. Tempat untuk penguburan Saf selanjutnya telah ditetapkan. Sadia Chowdhury, Sky News. Reporter yang memberitakan berita ini bernama Sadia
Chowdhury, dan berita ini sedang disiarkan oleh Sky News. I think that's all from me. Thank you, sir, for listening to me, and good day.